Klan Hachiska merupakan salah satu dari sekian banyak klan yang mengabdi pada marga Saito. Orang yang memimpin klan Hachizuka saat ini adalah Hachiska Koroku. Pada musim gugur di sore hari, seorang pelayan melaporkan pada Koroku bahwa ada utusan Oda yang bernama Kinoshita Tokichiro ingin menemuinya. Hideyoshi terus ditolak walau sudah menyebutkan dirinya adalah Hideyoshi yang 10 tahun lalu pernah bekerja di sana. Namun, seakan baru saja dibisiki dewa, panggilan monyet terlintas dalam benak Koroku membuat ingatannya bangkit. Masaka Saru nano ka? Hideyoshi pun dibiarkan masuk. Nyatanya benar, ia adalah si monyet yang dirinya temui 10 tahun lalu di Sungai Yahagi. Penampilannya sudah jauh berbeda dengan saat pertama kali mereka bertemu. お久しぶりです。ハチスカ殿。本日は信長様の命令で木下時次郎として参りました。 Perbincangan mereka berakhir menjadi keributan. Semua ini karena Koroku tidak mau mengakui bahwa desa Hachizuka termasuk daerah kekuasaan marga Oda. Menerima upah dari Oda saja tidak. Bahkan leluhurnya tidak pernah mendapat beras sebutir pun dari Oda. Namun Hideyoshi menyangkal dan berkata bahwa Provinsi Owari bukan milik Nobunaga maupun marga Hachizuka, melainkan milik Sang Tenno. Hal itulah yang membuat Koroku marah. Keributan mereka pun dilerai oleh Eke, seorang biksu pengembara berusia 40 tahun yang kebetulan sedang bertamu. 先日はあなたに手紙を送りました。もちろん返事もすでに読んでおりました。本日は信長様の意思を伝えに来ました。誰であろうとどうでもいい。俺は織田軍に仕えるつもりはないし、二度も同じ返事を書く必要はない。つまりご先祖様があなたに託した血筋が全滅になってもいいってことですか？もしハチスカ一族が自分自身のせいで全滅してしまったら、僕はきっと後悔するだろう。何が言いたい？あなたは今斎藤に使えるかもしれません。ですが、彼らは配信しました。三河をご覧ください。徳川家康様も信長様と同盟を結びました。斎藤が全滅してしまったら、あなたは誰に頼るのですか？今川の人に頼ったら、三河に傍受されてしまいます。伊勢に頼ったら、織田軍に囲まれます。誰を味方にしても、あなたはどうやって家族を守りますか？結局全滅してしまうだけです。違いますか？どうかもう一度決断を考えてください。この無駄な同盟を終わらせて、一回だけ信長様に会ってください。正直これを言うのも適切ではありませんが、将軍の時代はもうすぐ終わります。誰も将軍に従わず、その部下たちも政府を制御することができないありさまです。すべての州はそれぞれの領土を強化するのに忙しい。唯一生き残るためには、司令官たちの中から誰が新時代を作れるかを知ることだけです。Untuk membujuk Koroku supaya mengabdi pada marga Oda, Hideyoshi tidak datang dengan tangan kosong. Sebenarnya, di luar sudah ada 3 kuda yang membawa emas dan perak sebagai kompensasi untuk menutup biaya militer untuk anak buah Koroku. Bahkan, Hideyoshi tidak datang sendiri, melainkan bersama dengan seseorang yang begitu familiar dengan Koroku, yaitu keponakannya Tenzo. Ternyata setelah membelot, Tenzo dipekerjakan sebagai ninja oleh marga Takeda di Kai. Lalu sekitar 3 tahun yang lalu, ia diperintahkan untuk memata-matai warga Oda, namun berakhir tertangkap dan dimasukkan ke penjara. Kini ia bebas berkat Hideyoshi. 天蔵、持ってきた金と銀を使用人に運んでもらってくれ。待て。この贈り物は受け取れない。受け取ると織田軍に使える約束をしたのと同じ。少し考えさせてくれ。 Usai mengatakan hal tersebut, Koroku segera menemui Eke di ruangannya. Eke melihat bahwa Hideyoshi akan menggerakkan negara nantinya. Penilaian itu ia simpulkan dari melihat wajah dan sifatnya yang tidak terpengaruh oleh ejekan pekerja Koroku sekalipun. Mendengar nasihat Eke, Koroku pun segera pergi dengan mata berbinar-binar, seakan-akan ia telah menyaksikan kelahiran sebuah era baru. Ia langsung menemui Nobunaga bersama Hideyoshi malam itu juga. Keesokan harinya, Koroku mengadakan rapat perang bersama Hideyoshi, Tenzo, dan para ronin yang ia pimpin. Dalam rapat itu, ia mengumumkan bahwa ia akan beralih mengabdi pada Oda dan jika ada yang tidak setuju, maka boleh pergi tanpa ragu dan tidak akan ada dendam di antara mereka. Namun, tak seorang pun bangkit untuk pergi maupun menunjukkan perasaan mereka yang sesungguhnya. Hideyoshi pun angkat bicara.
今まで君たちが自由に生きてきたのが想像できる。けど今は、世界は変化を遂げている。もはや自分のためではなく、子や孫のために生きるのだ。真の侍になる機会が今来た。この機会を逃したらもったいないだろ。俺は構わないです。俺も構わない。Yang lain pun memberikan jawaban yang sama. Mereka sadar bahwa mereka telah mempertaruhkan nyawa dengan mendukung marga Oda dan ketetapan hati mereka tampak membara dalam sorot mata masing-masing. Ketika Hideyoshi mengajak Koroku untuk mengabdi pada marga Oda, pada saat itu ia sedang menjalankan tugas untuk membangun benteng Tsunomata yang terletak di perbatasan provinsi Mino dan Owari. Selama pembangunan berlangsung, para prajurit Saito mengawasi sembari menunggu perintah untuk menyerbu dari Jenderal Fua Heishiro. 攻撃の指示は出ないな。なんでだろう。砦の建設が終わったら、もう手遅れじゃないか。バカ、狙いはそれなんだよ。あの砦の建設が終わるまで待つ。その後、奪い取る。あいつらもきっと疲れすぎて戦えないし、俺たちも苦労せずに済む。そんなこともわからないのか？なるほど。確かにそうだな。Tora ga kita zo. Si macan dari Unuma merupakan julukan Osawa Jirozaemon, sang komandan benteng Unuma yang terletak di hulu sungai. Selain itu, ia juga terkenal sebagai salah satu jenderal paling garang di Mino dan sudah bertahun-tahun menimbulkan kesulitan bagi Owari. Fua dancho wa iru ka? Kare o yonde kite kure. Ha! Setelah Jenderal Fua datang, Jirozaemon menjelaskan bahwa pembangunan benteng musuh telah mencapai tahap mengejutkan. Tanggul kedua sudah dibangun, fondasi sudah disiapkan, bahkan mereka telah mendirikan setengah tembok batu. Ia pun menyarankan sebuah rencana penyerbuan, tapi Jenderal Fua malah tertawa santai menanggapi laporan tersebut. あなたの計画は分かっています。ですが、この計画は危険です。向こうから聞こえる音を聞いてください。音を聞くだけで、兵士も建設に参加していることが分かりました。彼らの指導者は前とは違って、ただものではありません。信じられないなら、ご自分で確かめてください。 Ramalan Jirozaemon terbukti tepat. Hanya dalam 3 malam, pembangunan benteng Tsunomata mengalami kemajuan pesat. Jenderal Fua memerintahkan penyerangan pada malam hari, berharap dapat merebut benteng tersebut dalam sekali pukul. Namun Hideyoshi dan para Ronin telah siap siaga. Pada serangan kedua, Jenderal Fua melipat gandakan kekuatan, namun masih juga kalah. Pada serangan ketiga, ia menunggu badai untuk menyerang secara habis-habisan. Ketika terdengar seruan untuk melakukan serangan umum, pasukan Jirozaemon sama sekali tidak menanggapinya. Akhirnya, mereka dipaksa mengaku menderita kekalahan total. Saat tahun baru, Hideyoshi yang disertai Koroku menghadap Nobunaga untuk mengucapkan selamat tahun baru sekaligus memberikan laporan. Selama Hideyoshi pergi, telah terjadi perubahan besar. Rencana yang pernah ia usulkan sebelumnya ternyata diterima. Benteng Kiyosu yang memiliki kekurangan dari segi letak maupun persediaan air telah ditinggalkan dan Nobunaga memindahkan tempat kediamannya ke Gunung Komaki. 約束通り、お前は角俣城に住むといい。そして、お前の給料は500貫にする。 Sebelumnya, Nobunaga berjanji bahwa jika Hideyoshi sanggup membangun benteng Tsunomata, maka benteng itu akan menjadi miliknya. Namun sekarang, Nobunaga hanya bilang Hideyoshi boleh menempati benteng Tsunomata dan tidak menyinggung soal kepemilikan. Sebenarnya tak banyak bedanya, tapi Hideyoshi menganggapnya sebagai isyarat bahwa kemampuannya untuk menjadi komandan benteng belum terbukti. Hal ini disimpulkan ketika mendengar bahwa Koroku yang baru-baru ini menjadi pengikut marga Oda berkat rekomendasi Hideyoshi ditugaskan di Tsunomata sebagai pembantu Hideyoshi. Menanggapi hal itu, Hideyoshi sama sekali tidak merasa kesal dan malah mengajukan sebuah usul. ありがとうございます、信長様。ですが、500貫の代わりに、それと同じ価値のある土地、美濃を奪う許可をください。 Menjelang akhir pertemuan, sebagai rasa terima kasih, Nobunaga memberikan nama baru untuk Hideyoshi. Mulai saat itu, nama Kinoshita Tokichiro berubah menjadi Kinoshita Hideyoshi. Koroku sendiri juga berganti nama dari Hachisuka Koroku menjadi Hachisuka Hikoemon. Setelah mendapat izin dari Nobunaga, setiap ada kesempatan, Hideyoshi menyerang daerah-daerah sekitar.
Mengetahui hal tersebut, Nobunaga merasa seolah-olah Mino sudah jatuh ke tangannya. Tapi, meski mereka menyangka telah berhasil menggeser perbatasan Mino, pusat kekuatan marga Saito yang dipisahkan oleh sungai Kiso dari Owari, tetap tak terusik. Dengan memanfaatkan benteng baru di Tsunomata sebagai pangkalan, Nobunaga 2 kali mencoba menembus pertahanan Mino, tapi gagal dan akhirnya mundur ke Gunung Komaki untuk menanti penghujung tahun. Hideyoshi dan Hikoemon sudah tak terkejut lagi dengan hal ini. Pihak musuh bertempur untuk mempertahankan nyawa. Taktik biasa tidak akan mempan terhadap mereka. ヒコエモンを呼んできてくれ。お呼びですか？座ってくれ。話がしたい。あなたにとってミノの強みはどこにあると思う？ミノの強みは多分、三等政治の安藤則俊、伊予道友、そして氏家常陸介にあるかと思います。竹中半兵衛もいますが、最近は斎藤に忠誠をやめて、栗原岡で一人暮らしをしています。つまりこの三等政治はミノの強みということだな。そうだとしたら、この坂を打ち倒したい。いい方法はあるか？三等政治を説得するのは難しいかと思います。ですが、我々が攻撃された時、ある敵の団長は何もしませんでした。名前は大沢次郎左衛門です。ああ、うぬまの虎か。親戚を通して連絡できるか？大沢はモンロという弟がいます。弟の又十郎と私は数年前から仲が良いのです。確か今は稲葉山で謙信しています。よし、モンドを利用して、お沢をサイトから引き離したい。その後、お沢を利用して、ミノの三都政治を一人一人引き離したい。モンドだけじゃ足りない。虎を檻に入れるには、天蔵も利用できると思う。これで一石二鳥だ。Hideyoshi membisikkan rencananya pada Hikoemon dan segera menyuruhnya untuk mengirim Matajuro dan Tenzo pergi menyusup ke wilayah musuh. 1 bulan kemudian, desas-desus yang menyatakan bahwa Jirozaemon bersekongkol dengan Owari mulai beredar di Mino. Tentu saja yang menyebarkan desas-desus ini adalah Tenzo. Merasa saatnya sudah tepat, Hideyoshi pun mengutus Hikoemon untuk mengirim surat yang ia tulis pada Jirozaemon. Beberapa hari kemudian, Jirozaemon datang ke Tsunomata dan Hideyoshi langsung membawanya ke benteng Komaki untuk menghadap Nobunaga. Awalnya, ia berpikir bahwa Nobunaga pasti akan sangat senang dengan upayanya. Tapi, reaksi yang dapat malah sebaliknya. Nobunaga pun memanggil Hideyoshi secara pribadi. サル、俺は感心しないぞ。お前は戦術を全く理解していない。トラはお前の影響を受けて、俺に使いたいと言った。もしそれが不利で、この機会を利用して情報を集めるならどうする？敵に塩を送ると同じだ。申し訳ございません、信長様。この件については深く考えておりませんでした。もういい。あいつをその又城に連れ戻し、閉じ込め、そして殺せ。 Meskipun begitu, Hideyoshi punya rencana. Singkatnya, cukup membuktikan kesetiaannya pada Nobunaga saja. Jirozaemon melakukan itu dengan cara mempengaruhi 3 serangkai Mino untuk mengabdi pada Oda. Dan dengan begitu, Oda memperoleh 4 orang jenderal terkenal dari Mino sebagai sekutu tanpa harus meninggalkan benteng. Nobunaga merupakan orang yang berwatak tidak sabar. Memang, ia telah menarik Osawa dan 3 serangkai dari Mino ke pihaknya. Tapi, ini saja belum membuahkan kemenangan baginya. Ia ingin menundukkan Mino dengan sekali pukul. Dalam rapat perang pada musim panas itu, Hideyoshi mengutarakan pendapatnya. まだその時間ではないかと思います。うぬまの虎は確かに美濃の三等政治を私たちの方へ引き寄せることができましたが、美濃の力と富は尾張の10倍です。 Pendapat Hideyoshi tidak berkenan di hati Nobunaga, dan ia tidak lagi meminta pendapat Hideyoshi mengenai apapun. Akhirnya diputuskan bahwa Nobunaga akan menyerang Mino saat musim panas nanti dan menjadikan benteng Tsunomata sebagai pangkalan utamanya. Pertempuran memakan waktu 1 bulan. Selama itu, banyak yang terluka, dan laporan mengenai kemenangan tak pernah terdengar. Nobunaga pun terdiam. Ia telah mendapat pelajaran bahwa tidak semua pertempuran berlangsung seperti pertempuran Okehazama. 彦右衛門、あなたの浪人たちの中では、他の州で生まれた人や、美濃から来た人はいるだろう。不和生まれの人はいるか？いるならここへ呼んできてくれ。Hikoemon pun membawa seorang ronin bernama Sayakuaju ke hadapan Hideyoshi. さや、僕と一緒に栗原丘へ行こう。目立たないように変装するぞ。
Hikoemon tahu bahwa tuannya hendak menemui Takenaka Hanbei, seorang bekas pengikut marga Saito yang dipandang sebagai ahli strategi. Tapi Hikoemon sendiri merasa tidak yakin apakah Hideyoshi bisa meyakinkan Hanbei atau tidak. Apalagi dia pergi ke wilayah musuh hanya ditemani oleh Sayakuaju. Kalau gagal, sesuatu bisa saja terjadi pada Hideyoshi. 確かに大変な仕事だ。でもやってみる。心を開いて進めば、半兵衛とサイとの関係はそれほど重要ではない。 Hideyoshi dan saya pun berangkat ke Fua, lalu lanjut berjalan ke Bukit Kurihara. Ketika hampir mencapai puncak, ia mulai memikirkan cara supaya Hanbei mau mengabdi pada Marga Oda. Namun, ia segera sadar bahwa menghadapi ahli strategi dengan strategi adalah hal yang paling buruk. Yang bisa ia lakukan hanyalah berterus terang. Ketika menyadari matahari sudah terbenam, barulah Hideyoshi menemukan pondok tempat Hanbei tinggal. Saat Hideyoshi memandang ke depan, ia melihat seorang anak kecil sedang menyusupkan ranting-ranting ke dalam tungku di pondok memasak. Anata wa dare desu ka? 君はここの使用人か？僕は織田一族に仕える木下秀吉と申する。主人に伝言を頼めるか？ Boku wa Hanbei sensei no deshi desu. 探している人はいないので変えてください。見知らぬ人が家に入ったことがバレたら、僕は師匠に怒られます。Tentu saja, anak itu berbohong. Sebenarnya, Hanbei ada di rumah. Hanya saja, memang tidak suka menerima tamu. Berapa kali diusir pun, Hideyoshi tetap tidak mau pergi. Hingga anak itu menjadi jengkel. 国務嘘をついたな。で、僕が来たことは師匠に話したか？無駄なことを話すと、師匠を怒らせるだけです。だから、何も言いませんでした。頼む。一回だけあなたの師匠に会って、僕を受け入れるかどうかを聞いてくれ。もし断れたら、僕は帰るよ。師匠は断ると言いました。客を迎えるのはそんなに好きじゃないし、僕も怒られたので、どうかもう帰ってください。Keesokan harinya, Hideyoshi kembali datang dan ditolak sama seperti kemarin. 2 hari kemudian, ia datang lagi dan masih juga ditolak. Berulang kali ia mendatangi rumah Hanbei dan hasilnya selalu nihil. Sampai-sampai Kokuma hanya bisa tertawa melihat Hideyoshi yang begitu sabar. Keesokan harinya, ia kembali menaiki bukit untuk menuju ke rumah Hanbei. Namun hasilnya sama. Kunjungan Hideyoshi yang ke-10 diiringi angin kencang dan hujan deras. Dan baik saya maupun para pemilik rumah tempat mereka menginap berusaha keras mencegah Hideyoshi. Tapi dengan keras kepala, Hideyoshi mengenakan jas hujan dan topi yang terbuat dari jerami, lalu memulai pendakiannya. Ketika tiba menjelang malam, ia berdiri di pintu masuk dan memanggil seperti biasa. Kali ini yang menyebut Hideyoshi bukan Kokuma, melainkan Oyu, adik dari Hanbei. はい、どなたでしょうか？この度お伺いしたのは、半兵衛殿にとって迷惑と知った上で、彼の意思に従わないこともとても後悔しています。私は主の命令で来ました。半兵衛殿に会うまでは帰るわけにはいきません。主の伝言を伝えるのは侍の務め。半兵衛殿に会うまで、私は何でも来ます。たとえ2、3年待たなくとも構いません。もし半兵衛殿が断るなら、僕は切腹をすることにしました。 Oyu meminta Hideyoshi menunggu. Ia masuk ke rumah, lalu kembali beberapa saat kemudian. 何度来ても会いたくないと兄はおっしゃってました。人と話すのはあまり好きではないし、今も断ります。 Hideyoshi akhirnya pamit dan melangkah pergi. Ia sudah patah semangat sampai tiba-tiba Kokuma mengejarnya. Kinoshita dono, ki ga kawarimashita. Shishou wa aitai to imashita. Menurut Oyu, Hanbei meminta untuk berkunjung di hari lain setelah ia mengirim pesan kepada Hideyoshi. Setelah memberitahu tempat menginapnya yang berada di kaki bukit, Hideyoshi pun pulang. Akhirnya, perjuangannya membuahkan hasil. Namun, ia masih belum bisa merasa senang karena tantangan selanjutnya adalah meyakinkan Hanbei. Saat hujan sudah reda beberapa hari kemudian, Kokuma tiba di tempat menginap Hideyoshi sambil menuntun sapi sebagai tunggangan Hideyoshi. Ia juga menyerahkan surat undangan Hanbei pada Hideyoshi. Setelah sampai di rumah Hanbei, ia disambut Oyu dan ditinggalkan seorang diri di sebuah ruangan. 待たせたようですまない。私は半兵衛。お客様、何を求めてわざわざ丘を登ってこの家まで来たのですか？実は信長様の命令で会いに来ました。この丘から降りてもらえないのでしょうか。世界はあなたのような能力を持つ人々が山で平和を青春に送ることはくれないでしょう。遅かれ早かれあなたは侍として使えるのでしょう。もしそうなら信長様以外誰に使えますか？なのであなたを織田軍に使えるよう説得しに来ました。どうですか？もう一度戦場に立ちたくはありませんか？
Meskipun memiliki lidah yang lincah, Hideyoshi merasa semangatnya memudar menghadapi lawan seperti ini. Hanbei bagaikan rumpun bambu yang merunduk saat tertiup angin. Sampai akhir pertemuan mereka, ia membawa diri seperti selembar kertas kosong, menghadapi laki-laki itu tanpa siasat maupun luapan perasaan. Balasan Hanbei saat itu membuat Hideyoshi membisu. あなた自身は利益と名声を得るために人生を無駄にしたのでは？山の暮らしは深い意味があります。角俣から離れてこの丘で家を建てたらどうですか？ Kunjungannya ke rumah Hanbei tidak membuahkan hasil apapun. Selesai pertemuan pertama ini, Hideyoshi secara halus diminta pergi. Dengan geram, Hideyoshi mempercepat langkahnya menuruni bukit. Kemudian, ketika melewati sebuah tikungan di tepi jurang, ia seolah-olah mendadak teringat sesuatu yang telah mengajak hatinya sejak ia meninggalkan rumah Hanbei. Begitu tiba di tempat menginapnya, ia memutuskan untuk kembali ke Sonomata keesokan harinya. Saat matahari terbit, Hideyoshi menyadari kekeliruannya. Sembari memandang Bukit Kurihara, ia datang untuk meraih seseorang yang sukar diraih. Bagaimana mungkin ia melakukan hal-hal besar kalau begini saja sudah menyerah? Akhirnya, ia menyuruh saya pulang lebih dulu, sedangkan ia kembali mendaki bukit. Di tengah jalan, ia bertemu Oyu dan Kokuma yang menyampaikan kalau hari ini Hanbei sedang tidak bisa dikunjungi karena sedang demam. Akhirnya, Hideyoshi hanya menitipkan surat berupa sajak. Ini akan menjadi kali terakhirnya Hideyoshi mengganggu Hanbei. Rupanya, surat tersebut berhasil menggerakkan hati Hanbei dan membuat ia ingin bertemu dengan Hideyoshi kembali. なぜ山に住んでいる私みたいな人に希望を託すのかわかりません。侍は本当に彼を知っている誰かのために死ぬことを厭わないとよく言われます。そしてあなたを無駄に死ぬことは望まない。信長に仕えるとは言いません。あなたに仕え身を捧げましょう。 Sementara itu, Saito Tatsuoki, sang penguasa Mino, mengira bahwa Oda sudah menyerah karena kehabisan dana perang. Namun, pada pertengahan musim panas, ia banyak mengadakan rapat di benteng saat larut malam. Saat musim gugur, Nobunaga menyerang Mino sekali lagi. Persis seperti orang yang selalu minta pertolongan pada dewa saat menghadapi kesulitan, Tatsuoki mengirim surat panggilan kepada 3 serangkai. Namun, tak satu pun dari mereka bergegas ke benteng Inabayama. Si macan dari Unuma masih berlagak sakit dan mengurung diri di bentengnya. Minta tolong pada Hanbei pun tidak digubris. Kini situasi berbalik. Berita kemenangan tak kunjung terdengar oleh Tatsuoki. Padahal sudah berhari-hari mereka bertempur. Siang malam pasukan Oda mendesak maju. Hingga pada hari ke-7 di bulan itu, mereka mengepung Inabayama dan terlibat pertempuran sengit selama beberapa hari. Rapat demi rapat diadakan pihak Oda dan diputuskan bahwa mereka akan menggunakan rencana Hideyoshi. Bersama 9 orang kepercayaannya, Hideyoshi berangkat dari persimpangan Jalan Unuma dan Jalan Hida. Tidak lama setelah itu, mereka tersesat karena gambar pada peta dan keadaan sesungguhnya tidak sesuai. Sungai kecil yang seharusnya jadi patokan mereka sama sekali tidak bisa ditemukan. Jika ia gagal menjalankan rencananya sampai matahari terbit keesokan paginya, rekan-rekannya itu akan menghadapi kesulitan yang tidak kecil. Ketika itu, tiba-tiba salah satu bawahan Hideyoshi melihat cahaya yang kemungkinan besar berasal dari pos jaga musuh. Hideyoshi pergi mengintai, dan ternyata itu adalah cahaya dari rumah kumuh milik sebuah keluarga petani. Rumah itu hanya dihuni oleh seorang ibu dan anak laki-lakinya yang berinsting tajam. Mushi no oto ga kyū ni tomatta. Soto ni iru no wa dare da? Sugata wo arawase. Samurai, koko de nani o sagashite iru no da? この家には母と僕しかいないぞ。その喋り方だとただの農民とは信じがたいな。僕は堀尾助、父は堀尾頼も小口城の信清様に仕えます。僕は信長様に仕える木下秀吉と申する。立場も給料は大したことではないが、槍一本で世界を向き合う人だ。モスケ、僕に仕えてはくれないだろうか。Mosuke tentu saja tidak keberatan. Ia langsung mengucapkan sumpah setia sebagai pengikut. Berkat Mosuke yang mengerti rute menuju bagian belakang benteng, Hideyoshi dan pengikutnya berhasil menyusup ke dalam benteng Inabayama dan mengacau dari dalam. Benteng itu takluk hanya dalam setengah hari. Setelah menguasai Inabayama, Nobunaga mengubah nama tersebut menjadi Gifu. Tak lama setelah itu, seorang utusan bernama Akechi Mitsuhide tiba di Gifu hendak menyampaikan surat dari Ashikaga Yoshiaki kepada Nobunaga. Dalam surat itu, sang shogun hendak meminta dukungan karena saat itu keshogunan baru saja dikudeta oleh Miyoshi Nagayoshi dan Matsunaga Hisahide. Nobunaga memutuskan untuk mendukung shogun dan mengerahkan 30.000 pasukan menuju Kyoto.